Naruh lagi. Gimana sih ngono-ngono kabeh. Oke, teman-teman semuanya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Kak. Satu dua orang doang nih yang nyebut malam. Yakin? Yang lain mana suaranya dong? Oke, malam. Malam Kak. Oke. Eh, suaraku Malam clear Kakak. kalian ya? Nggak, nggak ada hambatan apa-apa kan suaraku? Dengeran jelas kan ya? Jelas Kak. Oke. Mungkin kita sambil nunggu yang lain join, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman sekalian. Teman-teman pada on cam dong, kalau bisa temenin aku di room Zoom. Masa aku sendirian sih nggak ada yang nemenin? Ayo dong on cam. Yang lain, gimana nih? Ayo dong on cam. Kameranya nyalain biar kita saling kenal nih satu sama lain. Siapa tahu kan dapet jodoh di sini kan nggak ada yang tahu ya. Karena kan banyak pepatah tuh yang bilang tak kenal maka tak sayang. Atau mungkin nanti kita bisa ketemu di jalan, saling sapa. Makanya bisa banget nih on cam, ayo teman-teman. Temenin aku, kita on cam malam hari ini. Kita ramein webinar pada malam hari ini nih teman-teman. Mungkin kita kenalan dulu kali ya teman-teman. Teman-teman tuh banyaknya dari mana nih? Daerah mana nih teman-teman sekalian? Dan kegiatannya pada habis ngapain aja nih sebelum webinar? Boleh dong komentar di kolom chat atau mungkin teman-teman mau open mic. Boleh banget. Ayo. Wih, KL. Tuh, KL aja open cam. Yang lain dong, ayo dong. Keren. Yang lain dong. Nah, siapa nih? Lagi nongkrong di warung. Widih, widih, lagi nongkrong di warung terus gimana nih? Makassar, Banyuwangi, Lembang. Yang lainnya dari mana lagi? Pada habis ngapain nih sebelum join webinar? Padang, oke Padang. Wong kita galuh. Papua Selatannya serius Papua. Keren, keren. Jauh banget sih itu. Kerja Pati, Bogor, Bandung. Depok, mana nih orang Depok? Kebenaran banget aku lagi orang Depok nih. Orang lagi orang Depok, emang aku orang Depok sih. Ada nggak nih Depok? Masa nggak ada sih Depok? Depok, kayak Depok ada nggak? Ada nih, oke. Nur Said, ada nih orang Depok. Yang lain orang-orang mana nih? Depok di Indo. Ya Allah, parah banget Depok di Indo. Dari Kota Bekasi Barat hadir. Ya, lagi. Mana Oke ini deh, kelasan kami tadi itu aja. Coba kan kelas planet video. Bekasi. Ya Allah, planet Bekasi. Hah? Bekasi Itu planet ya? kenapa? Oke. Mungkin biar malam hari ini biar nggak ngantuk karena aku tahu nih sekarang kan kalian pasti banyak yang baru pulang kerja, pulang kuliah, terus mungkin habis nongkrong nih. Tadi kan ada yang nongkrong juga sih. Terus mungkin habis pulang main dan sebagainya biar kita nggak ngantuk karena malam ini adalah karena jam-jam segini adalah jam-jam kritis ya guys. Aku ada game sedikit nih biar kalian nggak ngantuk dan biar kalian makin semangat sebelum kita mulai webinarnya. Aku punya games. Nah, gamesnya ini kita tuh menyebutkan hal yang menarik dari diri kita. Semisalnya nih, contohnya, aku tuh orangnya pintar gitu. Nah, nanti kalian bisa langsung tuh komen di kolom chat gitu ya. Nih, misalkan Zafran, Zafran orangnya pintar, orangnya humble, tapi dengan satu kata aja. Ayo, dimulai, siapa teman-teman? Kira-kira kalian tuh orangnya menarik di bagian apa nih? Dalam satu kata aja. Deskripsikan diri kalian dalam satu kata. Ayo, aku tunggu di kolom chat. Cepetan, 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 cepetan. Cepetan. Ya Allah, belepotan. Aku suka salto. Aku suka salto. Kreatif, oke. L kreatif. Siapa lagi? Tinggi aku 193. Jago, oke. Jago, Iqbal. Cool, oke. Cool. Terus apa? Ngejar. Ngejar apa nih? Layangan. Ayo. Apa lagi? Terusnya? Ngejar, yang lain. Pengkopi handal. Pengkopi apa? Kopi minuman apa?
Kopi apa nih? Menarik pada diriku adalah memberikan suatu motivasi dan inspirasi. Oke. Berakal sehat, pendengar. Oke. Gombal. Wah, serem banget nih Ilham nih. Ilham menggombal. Gila sih. Parah. Suka melawak juga. Over ganteng. Ya Allah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ke, apa namanya, PD itu bagus. Aku sangat appreciate yang buat PD. Nggak apa-apa. Halo Kak Cegil. Halo Kak Cegil. Astagfirullahaladzim, cegil dong. Ayo yang lain gimana? Apalagi nih? Cukup satu cowok. Cukup satu cowok. Terus ada lagi nggak? Cegil. Nonton anime. Ada yang mau open mic nggak? Coba deskripsiin satu kata dari diri kalian nih. Aku tunggu. Cepetan, ayo, ayo. Jangan malu-malu dong. Stres, Kak. Sama. Kalau stres, aku juga sama. Wota, wota apa ya, wota? Cosplayers Lebeo. Aku nggak ngerti. Aku bukan anak anime, guys. Oke, ada lagi nggak satu kata nih, Oh, deskripsiin dari kalian. Kira-kira apa nih? Biar kalian semakin semangat, wibu. Banyakin temen cewek dan cowok, tapi kalau pasangan hidup cukup satu. Aduh, bener banget. Pendiam banget, setia. Oh. Yang lainnya gimana nih? Kak Salsa mau nambahin nggak nih? Kak Salsa, deskripsiin diri kakak nih. Gimana nih, Kak? Kak Salsa udah join nih di sini Naik. nih. Oh, Aku aku masih ada join loh. aku apa aja deh. Gimana nih, Kak? Kenapa sorry 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 ya? Aku apa aja. Apa aja? Oke, legowo banget ya, Kak ya. Palu gada. Lalu gak ada. Oke. Wah, udah banyak nih. Oke, banyak banget nih ya. Mungkin, oh iya, aku sampai lupa ngenalin diri aku sendiri. Mungkin kalian yang webinar sebelum-sebelumnya udah pada tahu nih aku siapa. Tebak aku siapa namanya? Udah ada sih namanya di display pasti kan. Oke, aku Salsa. Mau seblak dong. Oke, aku Salsa yang akan memandu acara sesi webinar pada malam hari ini sampai akhir nanti. Dan di sini juga pasti aku nggak sendirian nih, teman-teman sekalian. Di sini aku udah bersama pembicara-pembicara kita yang berpengalaman dalam bidangnya, terutama sesuai dengan tema kita malam hari ini adalah tentang front end, ya kan. Udah ditemani oleh Mas Iqbal dan juga Mas Afif. Terus juga aku nggak sendirian juga ditemen sama Kak Salsa yang akan membawakan materi kita tentang sosialisasi MSIB Kampus Merdeka Batch 7. Mungkin bisa nih disapa-sapa dulu Kak Salsa, Mas Iqbal, ataupun Mas Afif, teman-teman kita semua nih di sini Kak. Halo, selamat malam teman-teman. Jangan Halo guys, selamat malam guys. ya. Oke, itu para pembicara kita nih. Sama sebelum mulai mungkin aku mau ngeinfoin sedikit nih ke teman-teman yang mengikuti sesi webinar pada malam hari ini. Itu akan menjadi prioritas yang sudah mendaftar, terutama yang sudah mendaftar di studi independen kita di Accelerate, itu akan menjadi prioritas kami gitu ya. Mungkin untuk info lebih lanjutnya nanti bakal disampaikan di sesi sosialisasi ya, yang akan dibawakan oleh Kak Salsa ya teman-teman sekalian. Sama juga aku mau ngingetin ke kalian, nanti kita, bukan kita sih, nanti aku mau bagi-bagi rezeki nih ke kalian dan ya pokoknya ke semua teman-teman aku di Zoom malam hari ini. Nanti kita akan bermain kuis lah ya, bermain kuis yang berhadiah uang tunai senilai 50.000, lumayan banget kan buat kalian makan seblak, buat kalian makan seblak atau buat kalian ngopi cantik. Nah, pokoknya kalian harus pantengin Zoom-nya sampai akhir, itu sih clue-nya, oke? Mungkin untuk mempersingkat waktu, pembicara kita juga udah pada ada di room Zoom di room Zoom malam hari ini. Kita langsung aja nih kepada Mas Afif. Mas Afif udah join ya, Mas? Udah Mbak, udah. Oke, jaringan aman ya Mas ya? Oke, Sejauh ini aman. aman. Oke. Sebelumnya selamat malam Mas Afif, apa kabar nih Mas? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Sehat. Oke. Mungkin sebelum aku mulai masuk ke materi kita ya, kita mulai masuk ke materi. Mas Afif bisa sedikit di-spill nggak nih Mas Afif, job desk-nya Mas Afif sebagai front-end developer di Celerat itu seperti apa Mas? Oke, mungkin saya sekarang jadi front end itu di Celeret. Itu lagi project ya di salah satu BUMN di Indonesia. Hmm? Eh,
DevTools yang saya gunain tuh biasanya ada front endnya itu ada Next, ada React, sama Tailwind untuk stylingnya. Sepertinya lebih ke arah reporting juga pastinya. Sama belajar juga mengenai project management gitu ya. Mulai dari handover dari desainer ke kita, terus kita report juga ke PM, sama data handling juga. Kita suka fetching ke dari backend gitu ya, kita handling datanya gitu sih Mbak. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya tuh terkait job desk dari front end nih. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan nanti oleh Mas Afif nih ya, Mas Afif sebagai pembicara. Boleh saya persilakan Mas Afif untuk mempersingkat waktunya, Mas. Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Saya share screen ya. Oke, selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Afif. Kalian bisa panggil saya Afif. Saya seorang front-end developer di Celered. Sekarang lagi on project ya di BUMN tadi. Saya udah jelasin juga. Nah, mungkin yang kedua nih ada Mas Iqbal. Mungkin Mas Iqbal boleh perkenalan dulu nih. Halo, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Iqbal. Sekarang lagi on project di salah satu mining industry sebagai front developer. Oke Mas, makasih Mas atas perkenalannya Mas. Mungkin lanjut aja ya ke slide. Jadi di sini perkenalan dulu nih, front-end itu apa sih? Sama development itu gimana? Jadi front-end development ini itu kita eh, sisi klien ya, browser itu bakal seorang developer itu bakal nge-handle di sisi klien dari segi tampilan, dari kerangkanya gimana, sama nge-handle nge-handle data dari backend gitu. Dan yang bertanggung jawab itu ya jelas front-end developer yang responsibility untuk creating dan desain UI dan UX. Dan seorang developer ini juga meresponsibility untuk nge-balancing antara kenyamanan dan keindahan dari suatu aplikasi gitu. Oke. Nah, juga seorang front-end developer ini dia kerjasama ya dengan back-end gitu. Dan perbedaannya di sini biasanya front-end developer itu kita pakai HTML, CSS, dan JavaScript bahasanya. Dan juga bertanggung jawab untuk UI dan interaksi dari suatu halaman, dan juga layouting, button, prompt, sama animasi, dan validasi, sama visual effect. Dan juga dia berjalan di sisi klien. Sama untuk backend, itu biasanya gunain bahasa programming language kayak Golang, PHP, JavaScript, Python, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat di JavaScript itu bisa untuk frontend dan backend ya. Jadi misalkan kalian belajar JavaScript, kalian juga bisa nih sekaligus belajar backend gitu. Eh, JavaScript ini krusial juga sih sebenarnya untuk web development gitu ya. Karena perubahannya lumayan banyak gitu di sini. Sama backend ini juga responsibility-nya itu untuk data. Biasanya dari DB gitu ya, diambil datanya, dilempar juga ke klien gitu, ke front end. Sama logic bisnis, autentikasi dan otorisasi. Sebenarnya di front end juga itu kita handling juga autentikasi dan otorisasi. Walaupun data-data dari data-datanya itu dari backend gitu. Cuman tetap misalkan environment-nya beda gitu ya. eh, Front end dan backend itu tetap front end bakal ngehandle juga. Sama jelas mengirim data dari backend ke front end itu bisa melalui apa aja gitu. Misalkan pakai REST API, pakai Ajax gitu ya untuk handlingnya. Terus backend juga jalan di sisi server gitu. Dan gimana nih jalan-jalan ke menjadi front end developer gitu. Ini ada tiga sebenarnya ya, yang perlu dikuasain untuk jadi front end developer. Front end developer untuk posisi junior biasanya itu ada HTML, ada CSS dan JavaScript. Mungkin jelasin dulu HTML nih.
HTML itu adalah standar markup language untuk membuat suatu kerangka dari web aplikasi. Ini bisa dibayangkan saja sebagai ini ya, sebagai tengkorak gitu ya kalian. Di sini kalian belajar juga dasar-dasar HTML dulu itu kayak misalkan tag input sama tag-tag yang ada di HTML itu ada input, ada paragraf, ada heading gitu. Itu pelajarin juga dan semantic elements ini supaya eh, struktur dari HTML itu terlihat rapi gitu, mudah dibaca. Orang misalkan baca baca codingan itu langsung ngerti gitu bagian-bagian ini apa aja. Misalkan semantic element ini contohnya itu ada namanya heading gitu ya, ada namanya main untuk bagian utamanya, ada side mungkin bisa dikasih sidebar gitu. Kalau ada nav juga dikasih navbar dan footer gitu. Sama di HTML juga udah bisa langsung kita validasi form gitu. Ya mungkin required doang atau eh, accept image itu accept file-file gitu. Nggak harus pakai JavaScript gitu untuk memvalidasi. Sama kedua CSS ini mungkin bisa dianggap sebagai ini ya, sebagai skin dari suatu website gitu ya. Bisa dianggap baju atau kulit dari suatu website. Dan ini kita belajar juga mengenai color, font, dan spacing gitu untuk suatu elemen-elemen yang ada di HTML-nya gitu. Di sini juga belajar size layouting. Itu kita belajar di sini ada grid, ada flexbox. Itu harus kalian pahamin gitu ya untuk jadi seorang developer, front-end developer. Belajar juga transisi dan animasi mungkin untuk interaksinya. Terus responsive design biar website kita itu bisa di-apply di desktop, di mobile, di tablet gitu ya. Sama arsitektur CSS, ini mungkin kalian baca-baca ada namanya BEM naming, itu salah satu kita bagaimana menulis kelas-kelas gitu ya, biar terstruktur gitu. Seorang developer lain, misalkan kerja sama developer lain gitu, kita ada arsitekturnya sendiri gitu, supaya lebih mudah dibaca aja. Dan JavaScript ini bisa dibayangkan sebagai otaknya. Jadi HTML itu kerangka, CSS itu kulitnya atau badannya atau bajunya gitu ya. Terus JavaScript-nya sebagai otaknya. Nah, ini untuk membuat website kita jadi interaktif gitu. Dan berjalan di sisi klien ataupun bisa juga di sisi server gitu. Nah, di sini harus kita belajar basic konsepnya dulu nih. Itu mungkin kalian yang lulusan-lulusan dari informatika, ilmu komputer gitu udah ngerti sebelumnya pasti belajar tentang algoritma gitu. Pasti belajar tentang tipe data, tentang looping atau perulangan, tentang percabangan, tentang function gitu ya. Nah, itu setelah dari kalian belajar itu, kalian belajar tentang DOM. DOM itu dokumen objek model, itu suatu halaman website itu sebenarnya dokumen ya bentuknya. Nah, itu ada objek-objeknya. Itu